Salam olahraga. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru khususnya honorer di sekolah negeri maupun swasta tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan soal dan pembahasan simulasi tryout tes P3K khusus guru penjas orkes tingkat SD, SMP, dan SMA. Alasan saya membuat soal-soal ini adalah karena saya diskusi sama guru olahraga di tingkat SMP di salah satu kabupaten kota di Sumatera Utara. Kami sering-sering sama Bapak itu, model-model soalnya juga disampaikan Bapak itu, karena saya salah satu guru honorer di sekolah swasta. Berikut ini soal-soal yang disampaikan oleh Bapak itu, karena Bapak itu adalah lulusan P3K tahun 2019. Berikut ini adalah soal-soal dan pembahasannya. Saya akan langsung membahasnya kepada Bapak Ibu guru, khususnya guru honorer guru olahraga. Yang pertama, dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini: A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Jawabannya adalah ini dia, C. Menganalisis. Kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, efektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan mesin. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah efektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, menerima, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk dalam ranah kognitif. Itu dia jawabannya Ibu ya. Itu dia hasil pembahasannya yang pertama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini dia jawabannya, memotivasi. Kita lihat penjelasannya. Tujuan dari penelitian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak atau guru dan siswa akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini adalah langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan, B. Melakukan eksperimen laboratorium, C. Melakukan tindakan, D. Refleksi, E. Observasi. Ini jawabannya Ibu ya, merencanakan. Kita akan membahasnya sama-sama. Perhatikan ya Ibu. Penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK merupakan jenis penelitian yang sangat khas. Salah satu ciri khas penting pada PTK adalah adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui. Adapun keempat tahapan itu adalah: yang pertama, planning atau merencanakan. Yang dua, exit, tindakan. Yang ketiga, observasi. Dan
refleks atau berpikir reflektif atau refleksi. Tahapan-tahapan tersebut akan menunjang sebuah siklus PTK. Model apapun yang digunakan dalam metode penelitian tindakan kelas pada prinsipnya selalu menggunakan 4 tahapan tersebut, baik secara tersirat maupun secara langsung tertulis pada bagian metodologinya. Planning atau perencanaan. Pada sebuah penelitian tindakan kelas, peneliti yang merupakan seorang guru telah menemukan permasalahan di dalam kelas atau pembelajarannya, maka pada ia dapat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah kegiatan penelitian. Itu dia penjelasannya. Kita lanjut di soal yang keempat. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika, B. Ilmu gizi, C. Manusia yang bergerak, D. Tubuh manusia, E. Sarana prasarana. Yang mana kira-kira jawabannya? Ada jawabannya ya. Manusia yang bergerak. Kita lihat pembahasannya. Dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologi, fisiologi, sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti. Misalnya, benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Itu dia penjelasannya. Kita lanjut ke nomor 5. Ini nomor 5 Bapak ya. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ini dia aksiologi. Kita lihat penjelasannya. 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu keolahragaan mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar, salah, atau sesuai yang ada, eksis. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagian kebenaran dan dapat dicapai. Apa langkah-langkah dan metodenya? Sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Itu dia pembahasannya. Nomor 6. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius, B. Menggunakan lapangan, C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri, D. Melibatkan banyak orang, E. Adanya wasit. Yang mana kira-kira? Ini dia tujuan untuk aktivitas permainan itu sendiri. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Itu dia pembahasannya. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Jawabannya ini dia Olimpia. Itu dia Olimpiade kuno ya. Kita lihat pembahasannya. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Itu dia pembahasannya. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan, kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A.
Robert Baden-Powell. B. Thomas Alva Edison. C. Olympus. D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. D. Zinedine Zidane. Yang mana kira jawabannya? Iya, jawabannya adalah D. Pierre Freddy Baron de Coubertin. Itu dia jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 76 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis yang bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin. Itu dia penjelasannya. Kita lanjut ke nomor 9. Mengiring bola dengan kaki termasuk gerak A. Manipulatif. B. Non-lokomotor. C. Sepak bola. D. Lokomotor. E. Otomatisasi. Manipulasi, itu dia ya. Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu ya. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya jalan, lari, lompat, dan mengguling. Sebaliknya, gerakan non-lokomotor adalah gerakan tubuh yang meminimalkan atau tanpa ada perpindahan tempat. Contoh gerakan non-lokomotor adalah meliukkan badan, mengayunkan tangan, membungkuk. Gerakan manipulatif adalah gerakan atau suatu objek. Contohnya menangkap bola, memukul benda, mengiring bola, dan memvoli. Itu dia penjelasannya. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan drill. E. Membiarkan anak bermain. Kira-kira yang mana jawabannya Ibu? Ya, memotivasi anak untuk bergerak. Kita lihat penjelasannya. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor, misalnya gizi, lingkungan sosial, maupun alam, dan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak atau orang tua, guru, atau role model akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. Itu dia penjelasannya. Kita masuk nomor 11. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. E. Mencari atlet. Ini jawabannya Bapak ya. Memperkirakan potensi prestasi anak. Kita lihat penjelasannya. Untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama dan sebesar itu tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemandu bakat di usia dini menjadi sangat penting. Disinilah peran guru pendidikan jasmani dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Itu dia penjelasannya Bapak Ibu. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemandu bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologis dan tingkat emosi. Jawabannya adalah D. Biologis, biomotor, fisiologis. Kita lihat penjelasannya. Atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat biologisnya yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemandu bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani.
Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan panas cahaya, B. Keseimbangan gerak gaya, C. Gravitasi pendulum elektromagnetik, D. Temperatur gaya periode, E. Massa gaya pengungkit. Kira-kira mana jawabannya Bapak Ibu? Ini jawabannya ya, keseimbangan gerak gaya. Itu dia penjawabannya. Kita lihat penjelasannya. Dasar-dasar biomekanika ditunjang oleh fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kajian filsafat meliputi panas, bunyi, cahaya, keseimbangan gerak gaya. Dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah keseimbangan gerak dan gaya. Itu dia jawabannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 14. Berikut ini adalah faktor-faktor mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia, kecuali A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tekanan udara, E. Kontraksi otot. Jawabannya adalah E. Kontraksi otot. Kita lihat penjelasannya. Dalam aktivitas olahraga, gaya berasal dari dua sumber, yaitu gaya internal atau internal force dan gaya eksternal atau external force. Internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik melalui tendon, kemudian tendon memberikan isyarat kontraksi kepada tulang yang menghasilkan suatu gerakan atau tahanan. Sedangkan external force adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh dari faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah, gesekan, tahanan udara dalam berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Itu dia penjelasannya. Kita lanjut. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, D. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, E. Penurunan emosi. Kira-kira jawabannya ya, peningkatan kecemasan. Kita lihat penjelasannya. Gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan, misalnya rasa cemas, rasa khawatir, rasa ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi, dan rasa percaya diri yang menurun suatu pertandingan. Itu dia penjelasannya mengenai peningkatan kecemasan. Kita lanjut nomor 16. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Pemberian pujian, B. Melakukan drilling atau pengulangan, C. Memberikan materi permainan, D. Memberi nasihat, E. Mengetes. Kira-kira jawabannya? Memberikan pujian. Kita lihat penjelasannya. Kepercayaan diri adalah salah satu kunci kesuksesan belajar gerak. Beberapa strategi yang sering dilakukan guru adalah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan memberikan reward atau misalnya memberikan pujian. Strategi ini biasanya efektif dalam pembelajaran gerak, terutama bagi anak-anak dengan kemampuan rendah. Itu dia penjelasannya. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Sportif, D. Persahabatan, E. Memaafkan. Kira-kira jawabannya? Sportif. Kita lihat penjelasannya. Secara arti kata, sportivitas adalah sikap adil atau jujur terhadap lawan, sikap bersedia mengakui keunggulan atau kekuatan kebenaran lawan atau kekalahan, kelemahan atau kesalahan sendiri. Sikap keolahragawan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bagi setiap atlet
olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mengacu pada perilaku penghormatan, pengakuan, dan toleransi hak-hak sesama insan olahraga yang menciptakan persaingan positif tanpa niat merugikan pihak lain atau tanda perilaku curang, baik dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan. Contoh sikap ini adalah berjabat tangan setelah selesai pertandingan. Itu dia penjelasannya. Kita lanjutkan nomor 18. Prinsip melakukan smash yang baik adalah: A. Di antara pemain lawan. B. Sedekat mungkin dalam net. C. Kepada pemain lawan yang tidak konsentrasi. D. Pada area yang paling kosong pemain lawan. E. Pada area yang terjauh dari net. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, pada area yang paling kosong pemain lawan. Kita lihat penjelasannya. Smash adalah upaya memukul bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola. Sedangkan ruang kosong adalah taktik agar bola sulit atau tidak terjangkau oleh lawan dan dapat mematikan permainan. Itu dia penyelesaiannya, pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lihat 19. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke: A. Raket. B. Tangan yang memegang shuttlecock. C. Shuttlecock. D. Depan. E. Lawan. Jawabannya adalah depan. Kita lihat penjelasannya. Pukulan servis adalah pukulan yang memiliki maksud di dalam melempar bola ke area lapangan lawan dengan diagonal, yang mana tujuannya untuk memulai permainan. Untuk pukulan servis bisa dilakukan dengan forehand atau dengan cara backhand. Bisa juga dengan pukulan servis panjang, mendatar, maupun dengan servis cambuk. Tatapan mata pada saat servis harus melihat ke depan. Itu dia penjelasannya. Ya, nomor 20. Permainan bulu tangkis memerlukan penguasaan beberapa teknik dasar berikut ini. 1. Servis. 2. Forehand. 3. Backhand. 4. Smash. Teknik minimal yang harus dikuasai untuk bisa bermain bulu tangkis yaitu: A. Nomor 1, 2, 3, dan 4. B. Nomor 1, 2, dan 3. C. Nomor 1 dan 2. D. Nomor 1 dan 3. E. Nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Servis, forehand, dan backhand. Itu dia. Kita lihat penjelasannya. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang menggunakan raket dan kok. Tujuan mengumpulkan skor dengan servis dan mengembalikan dengan berbagai teknik pukulan. Kemenangan ditentukan oleh skor yang diperoleh. Itu dia penjelasannya. Demikianlah latihan kita, pembahasan soal-soal khusus untuk guru PJOK di tingkat SD, SMP, SMA. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Tetap semangat, salam olahraga.